Halo guys, selamat datang di Central Film. Di video kali ini, saya akan merangkum sebuah alur cerita berjudul Ant-Man, film superhero yang dirilis pada tahun 2015 oleh Marvel Cinematic Universe atau MCU. Film ini disutradarai oleh Peyton Reed, dibintangi oleh Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Douglas, Michael Pena, dan masih banyak nama-nama lainnya. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita langsung masuk ke filmnya. Let's go. Pada tahun 1989 di markas SHIELD, Hank Pym datang dan mengatakan bahwa ia menemukan tiruan serum mengecil di lab pertahanan Stark. Kecewa akan hal ini, akhirnya ia mengundurkan diri dari SHIELD dan ia memulai membuat perusahaannya sendiri. Di masa sekarang dalam penjara, Scott Lang mengadakan perpisahan dengan teman penjaranya. Setelah keluar dari penjara, ia dijemput oleh teman akrabnya yang bernama Louis. Dalam perjalanan pulang, Louis mengatakan bahwa bekas napi tidak mudah mencari pekerjaan. Kemudian Scott menjawab ia akan bekerja dengan gelar sarjana teknik listriknya. Keesokan harinya di sebuah kedai es krim bernama Baskin Robbins, di hari pertama Scott bekerja, atasannya memanggil dan langsung memecat Scott dengan alasan Scott adalah bekas napi. Dengan galau, ia pulang ke apartemen Louis dan bercerita ia baru saja dipecat dari pekerjaannya. Kemudian Louis mengenalkan Scott kepada kedua orang temannya yang kebetulan numpang kopi di sana dan menawari Scott untuk bergabung pada sebuah rencana pencurian, tetapi Scott menolak karena tidak ingin kembali ke penjara. Di tempat lain, Hank Pym mendatangi perusahaannya. Ternyata kedatangan kali ini adalah undangan dari mantan asistennya bernama Darren Cross. Setelah memberi kata sambutan, Darren memutarkan dokumen SHIELD yang berisi tentang Ant-Man. Dan ketika ditanya soal Ant-Man, Hank hanya menjawab Ant-Man adalah sebuah dongeng. Kemudian Darren mengajak Hank dan tamu lainnya ke sebuah ruang penyimpanan. Di sana ia menunjukkan penemuan pengecil benda dan mengenalkan sebuah armor perang yang ia kecilkan dengan nama Yellow Jacket. Tiba-tiba salah seorang tamu yang bernama Frank berkata, "Ini hanya armor biasa." Darren yang tersinggung langsung mengakhiri pertemuan. Ketika berjalan keluar, seorang pembeli ingin memberikan DP 20%. Setelah semua orang keluar dari ruangan, Hope memberitahu bahwa Darren hanya bisa mengecilkan benda mati. Hope ingin meminjam kostum Ant-Man untuk menghentikan penemuan Darren. Karena bisa membahayakan Hope, maka Hank menolak dan mengatakan sudah menemukan orang yang cocok untuk menghentikan Darren. Di toilet, Darren menemui tamu yang menyinggungnya tadi. Ia menembak dengan partikel pengecil yang belum sempurna sehingga orang itu menjadi slime. Di tempat lain, Scott sedang menghadiri ulang tahun anaknya yang bernama Cassie. Ia memberi Cassie sebuah hadiah boneka kelinci. Walaupun boneka itu sederhana, Cassie sangat senang menerimanya. Ketika Cassie memberitahu ibunya yang bernama Maggie, pesta tunangan Maggie mengingatkan agar Scott tidak datang sampai ia membayar semua tunjangan anak. Tak lama kemudian, Scott dan Maggie berdebat di luar. Maggie mengatakan Scott boleh bertemu anaknya ketika ia sudah punya pekerjaan, apartemen, dan melunasi tunjangan anak. Karena kesal dan tak bisa berbuat apa-apa, Scott pergi dari sana. Malamnya, Scott menghitung keperluan yang harus ia dapatkan untuk bisa bertemu dengan anaknya. Karena mengalami jalan buntu, akhirnya ia menemui Louis dan bersedia melakukan misinya. Menurut Louis, targetnya adalah orang tua yang menikmati masa pensiun. Ia memiliki brankas super aman. Dari keterangan itu, Scott tambah yakin karena rumah korban saat ini lagi kosong. Setelah menyusun strategi dan mendapatkan semua yang mereka butuhkan, akhirnya mereka melakukan pencurian di rumah itu. Dengan sangat cekatan, Scott melompat pagar, memanjat tembok, dan mematikan alarm. Ketika ia menemukan brankas yang menggunakan sistem sidik jari, ia membuat tiruan sidik jari dari pemilik rumah. Dan ketika bertemu dengan brankas baja yang legendaris, ia membekukannya sehingga pintu brankas itu rontok. Ketika brankas itu terbuka dan Scott memeriksa isinya, ia hanya menemukan kostum Ant-Man. Tak ingin usahanya sia-sia, Scott membawa pulang kostum itu. Di tempat lain, Darren melakukan percobaan. Kali ini ia mencoba mengecilkan kambing, tetapi percobaan ini masih gagal dan kambing itu berubah menjadi slime.
Pagi pun tiba. Scott yang merasa usahanya sia-sia mulai memeriksa kostum itu. Saat ia mencoba kostum, tanpa sengaja ia memencet tombol di tangannya. Tiba-tiba ia mengecil seperti seekor semut dan Hank Pym mengajak Scott untuk berkomunikasi. Saat Louis menyalakan air, Scott terlempar dari bathtub. Kemudian dari celah lantai ia terjatuh sampai ke lantai bawah. Ia berlari untuk menghindari injakan orang di sana. Saat jatuh ke lantai bawahnya lagi, ia masuk ke alat pesedot debu. Untungnya ia dapat meloloskan diri karena ukurannya sangat kecil. Ia melihat tikus seperti raksasa. Karena takut, ia berlari dan akhirnya terlempar keluar jendela dan jatuh di atas sebuah mobil. Akhirnya ia kembali ke ukuran normal. Karena takut, ia mengatakan akan mengembalikan kostum itu. Di malam hari, ia mengembalikan kostum itu ke tempat asalnya. Setelah keluar dari rumah itu, ternyata sudah ada polisi yang menunggu dan langsung menangkapnya. Di kantor polisi, Hank Pym mengunjunginya. Ia mengatakan bahwa pencurian yang dilakukan oleh Scott sengaja ia biarkan. Hank menawarkan sebuah kesempatan dan menyuruh Scott kembali ke sel dan menunggu instruksi berikutnya. Di dalam sel, Scott melihat beberapa semut membawa kostum Ant-Man. Setelah kostum itu menjadi ukuran normal, Scott langsung memakainya dan kabur dari sana dengan panduan Hank Pym. Di luar kantor polisi, seekor semut bersayap datang menjemput dan membawa Scott terbang. Hal ini menyebabkan Scott pingsan. Keesokan harinya, Scott terbangun di rumah Hank. Kemudian Hope mengatakan bahwa Hank telah menunggu di ruang bawah. Di ruang makan, Hank menawarkan sebuah pekerjaan. Sambil mengobrol, ia menawarkan teh kepada Scott. Ternyata Hank sudah mengetahui Scott sejak ia berhasil membobol Vista Group yang memiliki keamanan tidak tertembus. Kemudian datang beberapa semut membawakan gula. Semut itu diperintahkan oleh Hank dengan menggunakan sebuah alat. Setelah Hope pergi, Hank mengajak Scott menuju ke lab di rumah itu. Ia menceritakan semua tentang partikel Pym kepada Scott. Dan Hank mengatakan jika Scott mau membantunya, ia akan membantu Scott agar bisa bersama Casey. Di tempat lain, Paxton mendapat informasi tentang Hank Pym yang menyamar menjadi pengacara Scott. Di saat yang sama, terlihat Darren akan melakukan percobaan kembali. Kali ini kambingnya ditaruh di dalam tempat yang terbuat dari kaca, dan percobaan itu berhasil. Di rumahnya, Hank Pym menunjukkan data Carson yang sangat berambisi. Ia adalah calon pembeli Yellow Jacket. Hank meminta Scott untuk mencuri Yellow Jacket dan menghapus semua data penelitian Darren. Kemudian Hope datang dan menceritakan keberhasilan percobaan Darren. Karena paham situasi dan cara berpikir Darren, Hope ingin menggunakan kostum dan menghentikan Darren. Dan seketika itu juga Hank menjawab tidak dengan sangat marah. Kemudian Hope pergi dan merenung di dekat pintu ruangan itu. Hank bercerita bahwa sebelum istrinya meninggal, Hope menganggap Hank sebagai orang hebat, dan pandangan itu hancur ketika istri Hank meninggal. Tetapi keadaan ini belum terlambat untuk membuktikan bahwa Scott adalah pahlawan untuk Casey, dan meminta Scott untuk menjadi Ant-Man. Hope melatih Scott bersama Hank. Scott diajari teknik-teknik yang diperlukan untuk Ant-Man. Hank mengajarkan cara menjinakkan dan memerintahkan semut, sedangkan Hope melatihnya untuk bertarung. Ketika Hank melihat Scott akan memodifikasi regulatornya, ia mencegah dan mengatakan kalau itu bisa membuatnya menjadi subatom dan tidak bisa kembali ke ukuran normal. Ketika Hope sedang merenung di mobil, Scott datang dan menceritakan kepada Hope bahwa Hank melarang Hope untuk melakukan hal ini karena Hank tidak ingin kehilangan Hope. Mendengar hal ini, Hope mengajarkan cara memerintahkan semut untuk berterima kasih kepada Scott yang sudah menghiburnya, dan Scott pun menjadi mampu mengendalikan semut dengan arahan Hope. Ketika mereka memasuki rumah, Hank sudah menunggu dan langsung menceritakan kejadian sesungguhnya dari tragedi istrinya. Ia menceritakan misi bersama istrinya yang pada waktu itu harus menghentikan roket yang dibajak. Janet, ibu Hope, mengorbankan diri menjadi subatom dan menembus roket titanium dan menghancurkannya dari dalam. Janet meninggal sebagai pahlawan, tetapi menghancurkan hati keluarganya. Bertahun-tahun kemudian, Hank mengadakan penelitian tentang kuantum, tetapi tidak membawakan hasil. Ketika keadaan sangat dramatis, Scott malah menghibur mereka dengan menunjukkan semua teknik Ant-Man dengan baik. Mengetahui kemampuan Scott sudah cukup,
Hank menyuruh Scott untuk memasuki gudang bekas milik Stark untuk mengambil alat penyadap sinyal yang ia ciptakan ketika ia menjadi anggota SHIELD. Ketika sudah di lokasi, ternyata gudang itu sudah menjadi markas Avenger. Hank menyuruh Scott membatalkan misinya, tetapi Scott malah meneruskannya. Ketika mendarat, ia ditemui oleh Falcon yang mendapat sinyal adanya penyusup. Scott mengatakan kepada Falcon ia adalah fan beratnya. Ia ingin meminjam alat dari tempat itu, dan pertarungan pun terjadi. Singkat cerita, Scott berhasil merusak sayap robot milik Falcon dan mengambil penyadap sinyal. Di rumah Hank, Scott dimarahin habis-habisan karena berimprovisasi. Setelah itu, Scott mengeluarkan alat penyadap sinyal dari saku. Melihat keberhasilan itu, Hank menjadi puas. Kemudian ketika masuk ke ruang tamu, Hank melihat Darren di sana. Darren mengatakan kalau pintu depan tidak dikunci dan menceritakan kalau Yellow Jacket sudah mendapatkan pembeli. Ia juga mengundang Hank untuk menyaksikan transaksi penjualan. Di perjalanan pulang, Darren menelepon Hope. Ia mengatakan akan menggandakan keamanan dan menutup seluruh lubang udara. Kemudian Scott mengatakan bahwa saluran air tidak bisa dipasang alat keamanan karena arusnya deras, dan ia mengatakan akan mengajak teman yang bisa ia percaya. Akhirnya Scott mengajak Louis dan dua temannya. Pagi pun tiba, mereka semua menyusun strategi pencurian. Scott juga menunjukkan dirinya adalah Ant-Man, dan teman-temannya menjadi takut. Karena akan menjalankan misi yang berbahaya, Scott menyempatkan diri untuk mengunjungi Casey yang sedang tidur. Hari yang ditentukan tiba, mereka semua membagi tugas sesuai dengan rencana. Ketika Louis masuk ke ruang sistem air, ia hampir ketahuan. Ia mengamankan petugas dan melanjutkan misinya. Setelah itu Scott masuk melalui saluran air yang sudah diamankan oleh Louis. Dan ketika hendak mengamankan ruang server data, ia dibantu oleh para semut untuk menyingkirkan penjaganya, sehingga Hope dengan mudah menanam penyadap sinyal di ruangan tersebut. Ketika Hank datang, Kurt dan Dave panik karena ada polisi yang hendak menangkap Hank. Segera Dave mengalihkan perhatian polisi itu dengan mencuri mobilnya. Saat memasuki ruang penyimpanan Yellow Jacket, Hank kaget karena pembelinya adalah Hydra. Dan di saat yang sama, Scott dibantu para semut merusak data riset dan memasang bom di seluruh server mereka. Di saat Scott akan memasuki ruang Yellow Jacket, dua temannya berhasil mematikan sistem laser, dan mereka pun ditangkap oleh polisi yang ada di sana. Scott berhasil masuk dan akan mengambil Yellow Jacket. Ternyata Darren telah memasang jebakan dan mengamankan Yellow Jacket. Ketika Darren akan membunuh Hank, tiba-tiba Hope merampas pistol penjaga di sana dan terjadi saling todong di ruangan itu. Di saat yang sama, Scott berhasil keluar dari perangkap Darren dan dengan dibantu para semut, ia berhasil mengamankan situasi. Tetapi Darren berhasil menembak Hank dan langsung pergi membawa Yellow Jacket. Hope menyuruh Scott untuk mengejar dan menghentikan Darren, sementara ia harus menyelamatkan Hank. Di tengah pengejaran, Scott mendapat perlawanan dari para penjaga di sana. Dengan dibantu oleh Louis, akhirnya ia bisa melanjutkan pengejarannya. Menyadari bom akan meledak, Hank menggunakan gantungan kunci yang merupakan tank asli yang dikecilkan, dan Louis menolong penjaga sistem air yang ia lumpuhkan. Melihat Wimtek hancur dan kewalahan saat menghadapi Scott yang berukuran kecil, Darren menggunakan Yellow Jacket untuk bertarung dengan Scott. Karena ukuran mereka sama kecilnya, mereka bertarung dalam koper yang terjatuh dari helikopter. Saat koper itu jatuh di rumah warga, pertarungan mereka pun berlanjut. Dan saat Yellow Jacket mengejar Scott, tiba-tiba Scott merubah dirinya menjadi ukuran normal dan mementalkan Darren ke perangkap serangga. Setelah itu Paxton datang dan menangkap Scott. Di perjalanan, Scott menjelaskan bahwa di perangkap serangga terdapat Yellow Jacket yang harus ia amankan. Tiba-tiba radio polisi mengabarkan adanya ancaman di rumah Paxton. Di rumah Paxton, ternyata Darren sudah menyandra Casey. Saat Paxton dan temannya turun untuk mengamankan lokasi, Scott dengan segera memakai helm dan bergegas menolong Casey. Dalam ketakutannya, Casey masih bisa tersenyum melihat ayahnya datang. Dan di kamar ini terjadi pertarungan antara Scott dan Darren. Ketika Scott melempar senjata pembesarnya, senjata itu mengenai seekor semut. Dan lemparan berikutnya berhasil ditangkis dan membesarkan kereta mainan. Ketika Paxton datang, kesempatan ini digunakan Scott untuk merusak kostum Darren.
Tetapi usahanya gagal dan Scott langsung menyerang Darren sambil menyuruh Paxton pergi membawa Casey. Di saat Darren berhasil menghadang Paxton, Scott menggunakan kesempatan ini untuk mengubah dirinya menjadi subatom. Scott langsung merusak semua sistem di kostum itu dan menyebabkan Yellow Jacket hancur dan lenyap seketika. Di saat menjadi subatom, Scott mencoba mengubah dirinya menjadi ukuran normal, tetapi usahanya gagal. Ia terus-menerus menjadi semakin kecil. Kemudian ia mengganti isi regulatornya dengan senjata pembesar yang tersisa dan berhasil kembali ke ukuran normal. Casey langsung memeluk ayahnya dan Paxton memberi kode bahwa atap mereka berlubang. Ketika polisi datang, Scott sudah melarikan diri dari sana. Di pagi harinya, Scott bercerita tentang kejadian yang baru ia alami. Dengan penuh harapan, Hank menggali informasi tentang Scott yang bisa kembali normal dari ukuran subatom. Maggie mengundang Scott untuk makan malam bersama keluarganya sebagai ucapan terima kasih karena telah menyelamatkan mereka. Setelah bertemu Louis, Scott diberitahu bahwa Falcon sedang mencarinya. Di akhir film, tampak Hank menunjukkan kostum Wasp yang belum sempurna dan mengatakan sudah saatnya menyempurnakan bersama Hope. Kemudian, tampak Roger dan Sam yang telah menahan Bucky di sebuah tempat. Mereka merahasiakan hal ini dari para Avenger yang lain, dan film pun tamat.